energi yang sangat baik kalau sangat baik kondisi ini. Yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa pentingnya mencegah kekerasan di satuan pendidikan, ya, mulai dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi. Karena isu kekerasan ini akan berdampak kepada korban, ya, dalam melanjutkan kembali hidupnya untuk tanya. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pencegahan, ya, dengan membangun di dalam membangun budaya tentang kesetaraan gender kita. Dan bagaimana mencegah beberapa kemajuan zaman terkait teknologi, ya jangan sampai teknologi justru menjadi bumerang dalam pengembangan kuatan karakter setiap anak. Terkait dengan mental tadi, nah kira-kira usia anak mahasiswa kan otomatis mental kan harus baik. Nah itu bagaimana? Betul. Jadi kita memang berharap dengan dia tumbuh dewasa bahwa kekuatan mentalnya jauh lebih baik ya, Pak. Namun memang ada beberapa variabel yang mempengaruhi sejak mereka kecil, yaitu dari keluarga. Ya, keluarga di mana dia tumbuh, pendidikan parentingnya tidak bisa optimal, yang mungkin karena kondisi keluarga yang jauh dari orang tua, karena orang tuanya harus kerja di luar daerah, atau juga perceraian kita orang tua yang tinggi, keadaan ekonomi, pendidikan itu faktor-faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak tidak mendapatkan pendidikan karakter yang optimal untuk kesehatan mental, sehingga usia tidak mempengaruhi kedewasaan. Ya, jadi ini yang memang satu tantangan. Oleh karena itu gerakan bersama itu penting. Ya, penting bagi kita semua, karena ini bukan tidak bisa kita letakkan hanya kepada keluarga atau pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat. Jadi saya sangat impresi, saya sangat terkesan bagaimana guyupnya organisasi-organisasi yang ada di Malang Raya ini, ya, untuk peduli terkait isu. Bu, ketidakhadiran orang tua karena kota pendidikan banyak pelajar mahasiswa dari luar daerah. Ketidakhadiran orang tua mendampingi selama mereka menempuh pendidikan berapa persen, Bu, untuk bisa mencegah dari mental itu? Jadi pertama adalah komunikasi, ya. Sebenarnya kalau dengan kemajuan zaman, komunikasi itu sudah tidak lagi menjadi barang mewah, ya. Artinya orang-orang di bawah di bawah gunung juga dengan HP itu sudah bisa, ya. Jadi itu pentingnya bagaimana anak-anak jangan semakin jauh, sehingga orang tua itu harus terus menciptakan komunikasi yang baik. Nah, jangan menganggap anaknya sudah dewasa dan kuat menghadapi segala tantangan, karena anak-anak juga nggak mau cerita, takut menjadi beban dan sebagainya. Sehingga memang sekali lagi komunikasi itu menjadi kunci utama, ya, untuk mitigasi, karena anak-anak kita ini apakah dia berteman dengan teman yang benar, gitu ya, atau juga dia sama sekali nggak punya teman. Itu orang tua juga harus sangat mengetahui kondisi anaknya yang jauh karena harus studi.